Kita akan ngobrol-ngobrol banyak seputar IMI, baik itu menyangkut organisasi maupun industrinya, bahkan sampai ke masalah sponsor. Kalau kita bicara, sebenarnya IMI ini dari tahun 1906. Meskipun namanya dulu bukan IMI ya, tapi JMC. Iya. Baru setelah tahun 1950 berubah nama menjadi IMI. Itu berarti udah berapa tahun ini usia IMI? 113 tahun. 113 tahun. Kalau dihitung dari 1906. 1906. Betul. Sejak dari menggunakan nama IMI itu kurang lebih 70 tahun kalau Iya, nggak salah. betul. Oke, sebagai Sekretaris Jenderal di PP IMI, Anda bagaimana nih melihat perkembangan IMI sekarang ini? Jadi kalau melihat usianya, saya pikir itu buat satu organisasi seharusnya sudah sangat mapan sekali. Iya. Tapi memang karena dinamika dan perkembangan sampai hingga saat ini dan kebetulan saya kembali diminta mendapatkan amanah dari masyarakat komunitas otomotif sejak 3 tahun yang lalu, yaitu mulai 2016 saya menduduki posisi sebagai Sekretaris Jenderal. Secara garis besar saya melihat dengan usia sedemikian lama, kemudian kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih hampir 270 juta jiwa. Kemudian dengan aktivitas kegiatan kita di setiap tahunnya itu kurang lebih mencapai 117 kegiatan. 117 itu kegiatan Olahraga saja nih. tarafnya nasional, kejuaraan Nasional dan internasional. Belum dihitung dengan kejuaraan daerah atau kejuaraan klub. Mungkin bisa mencapai sekitar 1.400 activity dari satu tahun yang dimulai dari bulan Maret sampai bulan November. Kemudian kalau kita melihat evaluasi bagaimana keanggotaan kita atau membership kita hingga saat ini atau mulai 2016 waktu itu hanya mencapai sekitar 40.000 membership. Jadi kalau berbanding dengan jumlah penduduk Indonesia, berbanding dengan umur, usia organisasi, berbanding dengan aktiviti yang dilakukan selama 1 tahun, itu hanya mencapai 0,004% dari penduduk Indonesia. Berarti, mohon maaf mungkin saya juga salah, tapi menurut saya ada yang kurang tepat dalam pengelolaan organisasi ini gitu. Oleh karena itu kita mulai 2016 hingga tahun ketiga ini kita banyak melakukan evaluasi di berbagai aspek, karena kita yakini bahwasanya IMI ini adalah satu organisasi otomotif yang sangat besar seharusnya. Dan kita sadari bahwasanya IMI juga memiliki bukan hanya motorsportnya saja atau olahraganya, tapi kita juga memiliki yang namanya mobilitas atau wisata, aspek wisata. Nah, 2 pilar inilah yang mesti dihidupkan oleh Ikatan Motor Indonesia. Jadi kita tidak bisa hanya fokus di olahraga saja, tapi juga harus fokus di pilar yang satunya, yaitu wisata. Karena kalau di olahraga, otomatis tugas kita itu adalah bagaimana meningkatkan quality daripada olahraga kita. Karena sistem, kemudian prosedur dan tata cara segala macam itu saya pikir dengan sudah berjalan sangat lama, itu sistem sudah established, sudah firm gitu ya. Dan sudah bisa dipahamin oleh 34 IMI provinsi seluruh Indonesia. Hanya sekarang tugas kita adalah bagaimana mengincrease quality, melakukan development terhadap kegiatan aktiviti di bidang olahraga. Sehingga dengan kondisi kita melakukan hal tersebut di olahraga, kita harapkan event-event yang bersifat kejuaraan dunia bisa kembali dilaksanakan di Indonesia. Dan mulai 2 tahun yang lalu kita sudah mulai mengajak kejuaraan dunia motocross. Nah, kemudian kita juga ada mendengar bahwasanya
ada persiapan Mandalika untuk MotoGP di tahun 2021. Nah, hal-hal seperti itu akan menambah animo daripada masyarakat Indonesia untuk melihat ini. Iya. Kemudian satu pilar lagi, yaitu pilar kalau kita dulu sebutnya wisata, sekarang kita sudah merubah menjadi mobilitas. Kalau di FIA maupun FIM itu disebut mobility. Inilah salah satu pilar yang betul-betul harus kita dorong ke permukaan, aktivitinya harus kita timbulkan, kemudian kita buat sistem dan prosedurnya seperti olahraga, sehingga masyarakat yang selama ini berada di luar daripada segmen olahraga itu bisa mau bergabung dengan IMI. Iya. Sebagai contoh umpamanya di olahraga itu saya yakin mungkin membership kita hanya mencapai kurang lebih 100.000. Karena yang muda masuk, yang tua keluar, yang sudah ya, tua yang keluar sudah nih. pensiun, Ya, karena olahraga namanya Iya, juga. betul. Tapi di sisi mobilitas inilah di sini yang bisa mewakilin kepentingan masyarakat seluruh Indonesia. Iya. Dari berbagai kalangan, dari anak-anak, keluarga, orang tua, milenial, segala macam itu bisa bergabung di mobilitas. Sehingga tugas kita adalah bagaimana mendorong pilar mobilitas ini ke permukaan agar semua bisa merasakan manfaat untuk bisa bergabung dengan kami. Makanya itu saya bilang di olahraga kita hanya tinggal mengincrease dan mendevelop kualitinya di motorsport. Iya. Karena kebanyakan masyarakat kita hanya mengetahui kalau menyebut nama Ikatan Motor Indonesia itu adalah identik dengan balapan. Iya. Sehingga dengan kondisi itu mereka hanya mengenal IMI itu hanya untuk motorsport saja, padahal tidak. Kita ada salah satu aspek yang di dalam mobilitas itu ada aspek keselamatan berkendaraan atau road safety campaign-nya, road safety education-nya. Ada unsur wisata dan touring buat komunitas untuk melakukan perjalanan. Kemudian ada social responsibility atau aksi sosialnya. Nah, inilah yang bisa didorong ke permukaan agar bisa bermanfaat kepada masyarakat secara umum. Tapi kita juga harus ingat bahwasanya dua pilar ini baru bisa berdiri kokoh apabila ditunjang oleh internal organisasi yang solid, yang dikelola dengan baik. Ya, makanya selain meningkatkan kualitas di olahraga, mendorong kualitas aktiviti mobilitas di kepermukaan, konsolidasi internal organisasi juga harus kita lakukan sebaik mungkin agar dua pilar ini bisa berdiri kokoh. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya anggap, sebagai contoh, kita sebagai pengurus IMI pusat ini mendapat amanah secara periodisasi itu 4 tahun. Kita jangan dibilang kita baru berhasil kalau selama bisa menjalankan saat ini. Tapi pengurus itu baru bisa disebut berhasil apabila dia bisa meninggalkan heritage atau warisan yang fundamental untuk the next generation-nya. Jadi nggak bisa kita dilihat pada saat ini gitu hasilnya gitu ya. Tapi kita harus juga mempunyai mindset sebagai pengurus bahwasanya kita ini sebagai pengurus harus membuat kerja nyata pada waktu periodisasi kita. Tapi untuk program kita harus berpikir menengah panjang. Jangan berpikir short term pada saat kita sebagai pengurus. Tidak bisa. Nah, dalam kaitan program itu apa yang sudah dilakukan sampai saat ini? Jadi sekali lagi saya sampaikan menurut pendapat pribadi saya, salah satu program yang mudah dan cepat bisa kita lakukan adalah kita sebagai pengurus itu bukan memiliki kekuasaan pada saat sebagai pengurus. Tapi kita sebagai pengurus itu harus bisa bertanggung jawab secara moral, kemudian melayani. Sebab kita sebagai pengurus itu adalah satu pelayan kepada masyarakat otomotif di seluruh Indonesia. Itulah salah satu program nyata yang harus kita lakukan. Contohnya adalah keterbukaan informasi, keterbukaan komunikasi, transparansi administrasi, transparansi financial point, itu akan membuat masyarakat bisa mempercayai gitu ya. Dan kita sebagai pelayan itu
juga tidak bisa istilahnya hanya di atas saja. Kita harus turun sampai ke grassroots sehingga kita betul-betul tahu, kita betul-betul memahami apa sih yang terjadi selama ini gitu. Dan saya juga tidak pernah istilahnya tidak pernah mau menerima atau saya selalu acceptable anytime, walaupun melalui telepon maupun kunjungan langsung untuk langsung berkomunikasi. Jadi kita tidak bisa duduk sebagai seakan-akan kita itu ada secara formal organisasi, tidak lah gitu. Justru kita sebagai pengurus ini harus sebagai pelayan, bos, bukan pengurus yang memiliki kekuasaan. Betul. Karena mindset itulah yang harus kita robah. Dan itulah program jangka pendek yang harus kita lakukan gitu. Kalau dampaknya juga saya bisa merasakan bahwasanya dengan sikap mindset seperti itu kita bersikap melayani, saya yakin bahwasanya masyarakat komunitas otomotif itu pasti akan bisa lebih terbuka. Tapi saya belum mendapat gambaran yang gamblang bagaimana masyarakat di luar dari olahraga otomotif ini bisa memahami, oh saya sebenarnya bisa menjadi bagian dari organisasi yang namanya Ikatan Motor Indonesia. Ini yang belum saya tangkap dari tadi, dari penjelasan itu. Apapun saya pikir kesuksesan dari satu organisasi maupun satu effort itu adalah keterbukaan komunikasi, bos. Semua dengan keterbukaan komunikasi, dengan transparansi, pasti saya yakin akan berkembang dengan baik. Dengan prinsip win-win solution, kita bersikap melayani, saya yakin itu pasti akan bisa di effort atau bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang gamblang adalah bagaimana kita bisa membuka komunikasi itu adalah sejauh ini itu tadi yang saya bilang. Alat komunikasi saya itu saya share ke masyarakat, Pak. Gitu. Sehingga saya bisa merasakan apa sih keluhan atau apa sih problematika, apa sih yang diharapkan, itu bisa langsung kita terima gitu ya, tanpa melalui birokrasi prosedur yang terlalu berbelit-belit gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu langsung bisa kita antisipasi. Apa masalah, kendala atau usulan yang harus kita apresiasi kan gitu. Jadi kalau tadi pihak KIMI sudah melakukan itu, mencoba berkomunikasi dengan halayak, dengan masyarakat yang sebenarnya juga punya potensi menjadi member dari IMI. Kalau sebaliknya, ini yang diharapkan ini partisipasi masyarakatnya seperti apa? Ya, justru saya pikir masyarakat komunitas otomotif itu yang kita harapkan adalah mereka mau berkomunikasi, mereka mau menyampaikan keluhan, mereka mau menyampaikan usulan, itu sudah saya anggap sebagai partisipasi aktif. Karena saya selama ini mungkin masyarakat masih merasa, oh itu seperti tadi diungkapkan di awal bahasanya, oh kalau balapan baru gue hubungan sama ini. Padahal tidak. Saya mau tahu bagaimana saya mau traveling ke luar negeri, bagaimana saya mau traveling di seluruh Nusantara, bagaimana saya mau melakukan aksi sosial, bagaimana saya mau belajar edukasi, bagaimana safety riding, safety driving. Ini yang banyak tidak diketahui oleh teman-teman komunitas terutama. Mereka masih bingung bagaimana kalau saya mau traveling ke luar negeri, kemudian membawa kendaraan saya sendiri, itu bagaimana sih? Kan kalau saya harus melewati imigrasi, custom border dan segala macam. Nah, kita memiliki fasilitas yang namanya Carnet de Passages and Douanes. Itu adalah fasilitas dari FAI. Dengan karnet atau kita sebut sebagai paspor kendaraan, itulah mereka bisa traveling around the world, melintasi border-border immigration tanpa handicap. Itu salah satu contohnya gitu ya. Mungkin contoh-contoh yang lain kita bisa lanjutkan nanti di episode yang selanjutnya.